Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, Ibu nanti akan memberikan materi tentang teks narasi cerpen. Sebelumnya, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk Saudari Agnitiana, mohon untuk memimpin doa di pagi hari ini. Terima kasih Mbak Agni. Untuk pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan 3 hal. Yang pertama yaitu mengenai pengertian cerpen, yang kedua mengenai struktur cerpen, yang ketiga ciri-ciri cerpen, dan yang terakhir itu unsur-unsur pembangun cerpen. Sebelumnya, tentunya kalian sudah tahu kan mengenai ciri cerpen, pengertian cerpen, dan unsur-unsur cerpen. Kita masuk ke yang pertama yaitu mengenai pengertian cerpen. Pengertian cerpen yaitu cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri cerpen. Di sini ciri-ciri cerpen ada beberapa macam. Yang pertama mengenai susunan kata terdiri atas 10.000 kata. Habis dibaca dalam sekali duduk. Memiliki kesan tunggal atau aspek kehidupan. Bersifat padu, padat, dan intensif. Dalam cerpen, ciri-cirinya terdapat konflik tetapi tidak sampai menimbulkan perubahan nasib pelaku utama. Hanya terdapat satu alur saja. Ini alur tunggal. Dalam ciri-ciri cerpen ada perwatakan atau penokohan. Di sini dilukiskan secara singkat. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah, kita lanjut ya. Selanjutnya struktur cerpen. Dalam struktur cerpen ini ada beberapa poin-poin. Yang pertama yaitu abstraksi. Abstraksi ini merupakan ringkasan atau inti cerita yang akan dikembangkannya menjadi rangkaian peristiwa yang dialami oleh tokoh imajinasinya. Yang kedua, orientasi. Ini merupakan struktur yang berisi pengenalan latar cerita berkaitan dengan waktu, ruang, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerpen. Selanjutnya ada komplikasi. Komplikasi ini berisi urutan kejadian, tetapi setiap kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab akibat dan dalam tahap ini menunjukkan berbagai macam konflik. Untuk struktur cerpen selanjutnya ada evaluasi. Nah, dalam evaluasi ini pada tahap evaluasi ada konflik yang terjadi diarahkan pada pemecahannya sehingga mulai tampak penyelesaiannya. Kemudian tahap selanjutnya yaitu ada resolusi. Pada tahap ini, pengarang mengungkapkan solusi dari berbagai konflik yang dialami tokoh. Selanjutnya, struktur cerpen yang terakhir yaitu koda. Koda merupakan nilai moral yang dapat dipetik pembaca dari sebuah teks. Sampai di sini, ada yang perlu ditanyakan? Ya.
Itu merupakan nilai moral yang dapat dipetik pembaca dari sebuah teks atau kayak amanat yang bisa diambil dari cerpen tersebut. Seperti itu. Bisa dilanjut. Untuk tahapan selanjutnya yaitu Ibu akan menjelaskan tentang unsur-unsur pembangun cerpen. Nah, dalam unsur pembangun cerpen ini ada dua unsur. Yang pertama unsur intrinsik cerpen, yang kedua unsur ekstrinsik cerpen. Dalam unsur intrinsik cerpen ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu ada tema. Tema di sini adalah pokok permasalahan yang mendasari sebuah cerita atau disebut juga dengan intinya, inti dari cerpen tersebut. Kemudian yang kedua ada alur. Alur di sini, alur merupakan jalannya cerita. Dalam cerpen itu alurnya alur tunggal atau satu alur yaitu alur tunggal. Yang selanjutnya yaitu ada latar atau setting. Nah, dalam pelataran ini ada tiga. Yang pertama ada latar waktu, latar tempat, latar suasana. Kemudian unsur intrinsik selanjutnya yaitu ada tokoh. Tokoh di sini ada tiga. Yang pertama ada tokoh antagonis, ada tokoh protagonis, dan ada tokoh pelerai atau tokoh netral. Nah, tokoh antagonis itu biasanya itu perannya jahat. Kemudian tokoh protagonis itu biasanya perannya baik. Dan tokoh selanjutnya itu tokoh pelerai atau bisa berperan jahat juga bisa berperan baik. Kemudian selanjutnya itu ada amanat. Amanat di sini bisa dikatakan pesan moral yang bisa diambil dari cerpen tersebut. Itu namanya amanat. Kemudian unsur selanjutnya yaitu unsur ekstrinsik cerpen. Dalam unsur ekstrinsik cerpen ini ada dua. Yang pertama ada latar belakang pengarang. Yang kedua ada latar belakang masyarakat. Dalam latar belakang pengarang ini itu meliputi ada beberapa biografi tentang pengarang, kemudian latar belakang masyarakat, itu kisahnya bisa diambil dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa ditanyakan. Mbak Agni, ada pertanyaan? Contoh cerpen yang populer di Indonesia ini dari dulu sampai sekarang itu yang populer itu ada cerpen Malin Kundang, di mana itu bisa menjadi pembelajaran bahwa seorang anak harus berbakti kepada kedua orang tua. Di situ dikisahkan Malin Kundang itu sudah berkhianat atau durhaka kepada orang tua, padahal itu tidak boleh dilakukan sehari-hari pada kehidupan masyarakat. Nah, itu salah satu contoh dari cerpen yang populer di masa sekarang ini. Yang mungkin Mas Fajar ada mau menambahkan atau ada pertanyaan lain? Sudah cukup. Untuk tugas minggu depan kalian bisa mendownload salah satu dari cerpen tentang pendidikan ya. Nanti bisa dikumpulkan di WA Ibu atau bisa dikirim via email cerpen tentang pendidikan. Nah,
Untuk saat ini, pertemuan kali ini Ibu cukupi sekian. Kita baca doa hamdalah, semoga pertemuan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita baca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin.